Halo paman-paman semua, selamat datang kembali di Terengginas. Nah, jadi di video kali ini saya telah merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang suami yang lumpuh pasca kematian istrinya yang menjadi korban pembunuhan. Ia sangat ingin balas dendam kepada pelakunya dan temannya pun membantunya dengan teknologi canggih untuk membalaskan dendamnya. Maksudnya gimana bang? Ya udah, mari kinjut. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang bernama Gray alias Klavu. Ia adalah seorang mekanik yang fokus pada mobil-mobil klasik. Terlihat Gray sedang memperbaiki mobil milik kliennya. Setelah selesai memperbaiki mobil, Gray menunggu istrinya pulang di halaman. Dan ini dia istri Gray yang bernama Asha, seorang yang bekerja di perusahaan teknologi, dan ia pulang menggunakan mobil canggih inventaris dari kantornya. Saat di dalam rumahnya pun, Asha memiliki beberapa robot canggih yang siap melayaninya 24 jam non-stop. Gray kemudian mengatakan bahwa ia hari ini bekerja keras dan menyelesaikan mobil milik kliennya. Gray juga meminta ditemani Asha untuk mengantarkan mobil itu kepada pemiliknya. Awalnya Asha menolak, tapi Gray mengatakan bahwa Asha akan terkesan ketika melihat rumah kliennya karena yang mana klien Gray ini adalah juga pemilik perusahaan teknologi komputer tercanggih di negara itu. Sedikit cerita bahwa kota ini adalah kota yang modern, sudah menggunakan beberapa teknologi canggih, dan punya pesawat tanpa awak alias drone yang 24 jam memantau kejahatan dan juga semua tempat di kota tersebut. Singkat cerita, Gray dan Asha tiba di rumah pemilik mobil. Saat masuk, Asha sangat kagum dengan rumah yang di luarnya hanya batu, namun bagian dalamnya full menggunakan teknologi lebih canggih dari rumah Asha sendiri. Ini dia menusnya yang bernama Aaron. Ternyata Asha juga mengenalinya karena Aaron adalah pemilik perusahaan kompetitor tempat Asha bekerja. Aaron kemudian menunjukkan sesuatu yang ia buat, yaitu sebuah chip canggih buatannya yang bisa merubah dunia bernama STEM. What does it do? Literally anything. It can drive anything. It's a new, better brain. Sure, I look at that thing and see 10 guys on an unemployment line. Gray dan Asha pun pulang menaiki mobil canggih Asha. Berhubung mobil itu tanpa awak, Asha ingin sedikit bermesraan kepada Gray. Not having to keep your eyes on the road. Please put your seatbelts on. Belum sempat nganuan, mobilnya mengambil jalur yang tidak seharusnya. Asha dan Gray pun mencoba mengendalikan mobil tersebut. Tapi sistem dalam mobil itu mendeteksi adanya gangguan. Tiba-tiba, Stop car. Turning left. Damn it! God damn it, stop! We're going a little mobil mereka pun kecelakaan. Kemudian ada beberapa orang yang mendatanginya, bukan untuk menyelamatkannya, tetapi mereka justru menembak keduanya. Back up! Back up! Hey, what are you doing? Put your mask back on! Don't you fucking touch it! Learn to woman like yourself. No! No! Asha! Asha! Drone milik kepolisian pun sempat merekam kejadian tersebut. Stay with me, okay? Okay, I'm right here. I'm right here, okay? I'm right here. No, Asha, no, put... Asha tewas sementara Gray selamat, namun ia lumpuh total. Beberapa bulan kemudian, Gray pulang ke rumah dan akan ditemani ibunya di sana. Meskipun Gray masih memiliki robot canggih di rumahnya yang siap melayaninya kapan saja. Gray yang ceria kini menjadi pendiam karena frustasi ditinggal istri tercinta sekaligus dirinya yang lumpuh.
Keesokan harinya, Gray dan ibunya menemui detektif yang menangani kasus pembunuhan Asha bernama Detektif Cortez. Gray yang merasa para polisi sudah canggih, tanpa basa-basi ia langsung menanyakan siapa pelaku penembakan istrinya. Namun detektif bingung karena teknologinya tidak menemukan informasi apapun. Seperti di negara kita tercinta dengan anggaran yang triliunan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya ini. Believe me, I understand your frustration. Detective, but you don't have to talk to me like I'm a... Gray, she's just trying to help. Saat sampai di rumahnya, Gray meminta robotnya untuk menyuntikkan obat tidur sampai beberapa kali hingga ia pun teler. Problem. Again, administer PM medicine. Again. I cannot administer it. You didn't do it right. Setelah tersadar, ia menemukan dirinya terbaring di rumah sakit dan menemukan Aaron berkunjung ke sana. Di sana tanpa basa-basi, Aaron langsung menawarkan kesehatan bagi Gray dengan cara menanamkan stem ke dalam tubuhnya, tapi itu harus menjadi rahasia mereka berdua. Gray menolak karena itu tak ada gunanya, karena sang istri tidak mungkin bisa kembali lagi. As a quadriplegic, your limbs has been cut. Stem would bridge that gap. The operation would take place in my home. Setelah mungkin melewati berbagai pertimbangan yang matang, Gray akhirnya menyetujui untuk Aaron memasang stem ke dalam tubuhnya. Operasi itu pun dilakukan di rumah Aaron tanpa ada pihak manapun yang mengetahuinya. This is a world first. Singkat cerita, setelah selesai operasi itu, Gray pun sudah mulai bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Tapi Aaron menekankan sekali lagi bahwa itu adalah rahasia dan tidak boleh ada yang mengetahui hal tersebut. Berhubung itu rahasia, Gray tetap akan menggunakan kursi rodanya dan tetap berpura-pura lumpuh dimanapun ia berada. You're not a robot. Your brain gives stem a command. Saat di rumahnya, Gray kaget ada yang berbicara, yang ternyata itu adalah stem yang bisa menggunakan semua organ tubuh hingga indera milik Gray. May I point something out? Hello? Yes, Okay, who's saying that? I am STEM, the system operating your body for you. Gray kemudian melihat rekaman dari drone polisi pada saat kejadian penembakan itu. Stem lalu menjelaskan bahwa pria yang menembak tidak menggunakan pistol karena pistol itu ditanamkan di dalam lengan pria tersebut. Kemudian salah satu pelaku lain ditemukan tato di tangannya yang berhasil diidentifikasi oleh Stem bahwa dia adalah seorang militer. Sekaligus rumah tempat tinggalnya pun berhasil dilacak oleh Stem. Just relax and let me draw. This feels very weird. You now have full control again. A military tattoo. Sir Brantner, Marine Corps, 098. Gray lalu akan menelpon detektif Cortez, namun Stem melarangnya karena ia tidak mempunyai bukti apapun soal tersangka itu. Stem kemudian menyarankan Gray untuk mengecek terlebih dahulu ke rumahnya untuk memastikan bahwa dia adalah benar-benar salah satu tersangka penembakan istrinya. Eric has forbidden you to tell anyone about it. Singkat cerita, Gray pun mendatangi rumah salah satu terduga tersangka itu. Ia menunggu orang itu pergi. Lalu Gray masuk ke dalam rumahnya untuk mencari informasi yang mengarah ke penembakan istrinya. I got this. I suggest you remove your shoes. Gray, table, say the word on, say messages. It's a bar in my old neighborhood. Tapi tiba-tiba orang tersebut kembali pulang ke rumahnya dan menemukan Gray di sana. Benar saja dia mengatakan ikut terlibat, namun bukan ia yang menembaknya. Vantage. Come here! Saat sudah hampir mati, Gray meminta Stem mengambil alih dan pertarungan mereka pun berlanjut. God, dear! Stay down, man. We have
Gray sebenarnya hanya ingin melumpuhkan dan menginterogasi siapa dalang dari penembakan istrinya. Namun Stem kebablasan dan malah menghabisi pria tersebut. Look, I didn't mean to suck it. I just mean hold on, okay? Keesokan harinya, detektif Cortez dan dokter menyelidiki mayat tersebut dan ditemukan semacam kabel di seluruh bagian tubuhnya dan juga senjata yang ditanamkan di dalam lengannya. Di sana juga ditemukan jejak sepatu yang berlumur oli bekas, sehingga Cortez pun bergegas ke kantor dan mengecek rekaman drone di area TKP pembunuhan tersebut. Cortez menemukan Gray menggunakan kursi rodanya berkeliaran di sekitar TKP. Di sisi lain, Gray di rumah Aaron sedang dimarahi oleh Aaron karena Aaron bisa melacak keberadaan Gray di mana saja. Di sana juga Aaron mengatakan bahwa stem miliknya tidak boleh digunakan sembarangan, tapi Gray menjawab ia tidak mau menghabisi pria itu, tapi stemlah yang melakukannya. Voice in my head. What it was supposed to do. Commit murder for life. Malam harinya Cortez mendatangi rumah Gray dan menceritakan tentang pembunuhan itu. Cortez juga mengatakan dia melihat Gray dengan kursi rodanya di sekitar jalan di dekat TKP. Tapi Gray dipandu oleh Stem menjawab pertanyaan, sehingga Cortez tak banyak tanya lagi dan pergi dari sana. You're showing her you're lying. You were in New Crown yesterday. Well, I was in the area, detective. Stem kemudian memberikan lokasi pelaku selanjutnya. Namun Gray harus bergegas karena Aaron pasti melacaknya dan akan mematikan Stem jika ada hal yang mencurigakan. Tibalah Gray di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, dia langsung menanyakan siapa yang ikut serta dalam penembakan istrinya, tapi malah jadi seperti stand up comedy. Hi, everybody. Excuse me. Can I have everybody? I know that some scumbag in, stand up and come forward. Lalu muncullah seorang pria dan ia mengaku bahwa dirinya lah yang ikut terlibat. Karena melihat Gray yang lumpuh, mungkin tak bisa melakukan apapun, Gray pun dibawa ke toilet kafe itu. Dan tiba-tiba, I already told you, it's me. To find you an open mic somewhere. You would feel this. Here. I just need to hear you say it. Were you there? Oh, I didn't forget about you. saat diinterogasi, pria itu mengatakan bahwa sebenarnya Gray adalah targetnya dan dalang dari penembakan itu bernama Fish. Gray menemukan chip dalam leher pria tersebut dan ada logo perusahaan tempat Asha bekerja. Stem kemudian mengatakan bahwa Aaron akan mematikannya dalam beberapa menit. Stem lalu menyuruh Gray mendatangi ahli peretas komputer agar Stem tetap bisa menyala dan Aaron tidak bisa mengontrol lagi. Gray pun bergegas menuju ke lokasi peretas itu. Tapi sebelum sampai, Aaron sudah berhasil mematikan daya Stem 50%. Sehingga Gray pun berjalan tertatih-tatih melanjutkan perjalanannya menuju ke peretas tersebut. Sementara di sisi lain, Fish mendatangi TKP barusan dan membaca matanya sehingga Gray bisa diketahui keberadaannya oleh Fish. Saat Fish keluar, ia menyalahkan pemilik kafe karena tidak melindungi anak buahnya yang tewas di sana. Saat pemilik kafe mengancam menembak Fish, Fish berpura-pura bersin yang ternyata ingusnya mengandung partikel gram yang membuat pemilik kafe tewas saat menghirupnya. Let my superiority over your kind. Di sisi lain, Gray pun berhasil ditangani oleh peretas komputer, tapi Fish juga sudah ada dekat dengannya. Tetapi Stem perlu waktu untuk kembali pulih. Aaron juga mengutus 2 orang untuk menyelamatkan Gray. Tepat saat Fish sudah di depan Gray, Stem pun kembali berfungsi dan Wake up! Now that's how you looked when I saw you last. Be back, Gray. Gray berlari, tapi anak buah Fish mengejarnya sehingga Gray pun menghabisinya.
Oops. I'm going to end this quickly. Setelah Fish tiba di atas, ia menemukan anak buahnya tewas dan Gray sudah tidak ada di sana. Saat sampai di rumah, ibunya ternyata di sana melihat Gray berjalan dengan normal, sehingga dengan sangat terpaksa Gray pun mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Won't be taken away. Quadriplegic. My hair. Tak lama detektif Cortez pun mendatanginya karena ia menemukan kursi roda Gray tertinggal di sekitar TKP. Namun Gray tetap menyangkal, tapi di sini detektif Cortez sudah sangat curiga. He didn't like that, and I could have been dead. What are you hoping to achieve? Maybe you already have. Setelah Cortez pergi, Gray meminta Stem untuk menghentikan semua ini, tapi Stem justru mengatakan bahwa Gray harus menemukan pelaku terakhir alias Fish, karena jika tidak mungkin Gray yang akan dihabisi oleh Fish. Stem juga mengatakan bahwa si peretas memblokir keamanan sistem, sehingga Stem sekarang bisa melakukan apapun yang ia mau tanpa diberikan izin oleh Gray, yang ternyata Cortez meninggalkan penyadap suara di ruangan Gray. But they also gave me autonomy. Please. Recipient of left arm weapon transplant. Gray pun pergi atas kontrol Stem. Saat di dalam perjalanan, ia mengetahui Cortez memasang alat penyadap sehingga Stem berusaha melumpuhkan Cortez agar tidak mengikutinya lagi. Her vehicle is not electronic. Stop the car! Singkat cerita, Gray pun berhasil menemukan Fish, dan di sana Fish mengatakan bahwa sebenarnya penembakan Asha tidak ada artinya karena sebenarnya Gray lah targetnya untuk dijadikan manusia seperti Fish, yaitu manusia canggih dengan bantuan robot. Fish rencananya akan merekrut Gray menjadi bagian dari anggotanya untuk satu misi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi Gray sudah terlanjur menghabisi semua anak buah Fish sehingga Fish pun harus menyelesaikannya dengan menghabisi Gray dan membatalkan keinginannya. I inducted you into my race. Faster. I don't want to. Man, you are persistent. The job was you with extra money. Nano. No shame. We have exhausted all tactical options. Solved your problem for you. Yeah, split them open. Setelah Fish tewas, Stem memindai ponsel Fish dan menemukan ternyata Fish dibayar oleh seseorang, tapi bukan perusahaan tempat Asha bekerja. Gray pun bergegas mendatangi Aaron karena ternyata yang mengutus Fish adalah Aaron. My life, I had nothing to do with that. Cortez pun sudah tiba di sana, tapi Gray atas kendali Stem akan menghabisi Cortez yang sebenarnya Gray tidak mau melakukan itu. Aaron kemudian mengatakan bahwa semua kejadian dari awal saat Gray memperbaiki mobilnya adalah perintah Stem. Stem memilih Gray, membunuh Asha dan membuat Gray lumpuh sehingga Gray frustasi dan mau Stem ditanam dalam tubuhnya karena Stem ingin menjadi manusia. Dan sebenarnya tujuan Stem adalah ingin menjadi satu-satunya teknologi canggih sehingga Stem menghabisi semua orang yang punya sistem di dalam tubuhnya. Sekaligus akan menghabisi Aaron juga karena Aaron adalah satu-satunya orang yang bisa membuat stem-stem yang lain. Jadi dengan tewasnya Aaron, stem lain tidak akan dibuat dan stem dalam tubuh Gray menjadi satu-satunya alat tercanggih di muka bumi. Tiba-tiba, Here's the day, sir. I don't run this company anymore. I haven't for years. He's in your neck.
Stem told me to do. Everything was his idea. What would she want? And wanted to be human. Stem made you come here because I can build another Stem. The job was you. And would you not agree it was all? Is that you? No! No! Troll! I am! Gray memutuskan menembak dirinya sendiri dan tewas, namun raga itu masih dapat Stem kendalikan. Tak ada pilihan lagi sehingga Cortez pun ikut dihabisi. This isn't you. Gray's not here anymore. In his mind, where he wants to be. All I needed was for his mind to break. Oke, jadi inti film ini adalah teknologi canggih bernama Stem yang dibuat oleh Aaron memanipulasi semua kejadian dalam film ini karena Stem ingin menjadi manusia dan teknologi canggih satu-satunya untuk melakukan segala hal yang Stem inginkan. Mungkin nanti akan ada sequel dari film ini untuk melanjutkan bagaimana Stem hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Saya pamit dan udah gitu aja. Jangan lupa subscribe.